Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam hangat bagi kalian semua. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat ilahi Rabbi. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Topik kita kali ini adalah mengenai agama. Agama bahasa Inggrisnya religion dan bahasa Arabnya ad-din. Agama adalah kebutuhan manusia yang mempunyai peradaban. Agama membimbing manusia agar selamat ketika hidup di dunia dan selamat nanti di akhirat setelah kematian. Selamat ketika hidup di dunia artinya mampu melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan sepanjang hidupnya, sejak dewasa sampai akhir hayatnya, dalam kondisi bagaimanapun, baik kaya ataupun miskin. Selamat nanti di akhirat setelah kematian berarti bebas dari siksa kubur, tidak mengalami kesulitan di yaumil mahsyar menghadapi pengadilan Tuhan, selamat ketika meniti di titian Shiratal Mustaqim, dan terakhir masuk surga dengan selamat dan bahagia, dan tetap di surga selama-lamanya, kekal di dalamnya. Ada orang yang beragama, tapi ada juga orang tak beragama. Kalau orang yang beragama berperilaku, bertindak, dan berbuat sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau orang yang tak beragama berbuat, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan ajaran siapa ya? Saya sungguh kurang mengerti. Sungguh, saya kurang mengerti. Bagaimanapun juga, agama membimbing manusia selama hidupnya, supaya dia selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, yaitu kehidupan setelah kematian. Agama mengajarkan umatnya bagaimana manusia melakukan hubungan atau bergaul dengan sesama manusia, yang disebut dengan hubungan horizontal, dan mengajarkan umatnya bagaimana melakukan hubungan dengan Tuhan, yang disebut dengan hubungan vertikal atau ibadah. Kita tahu bahwa kita manusia ini terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu fisik kita, mulai dari ujung rambut di kepala hingga ujung jari kaki. Itu adalah fisik. Fisik ini adalah sesuatu yang bisa kita raba, bisa kita lihat. Tapi fisik kita ini tidak ada artinya jika tidak ada roh di dalamnya. Roh itu adalah zat metafisik yang membuat fisik manusia itu hidup. Roh itu bersatu dengan tubuh manusia ketika berada di dalam rahim atau kandungan seorang ibu yang mengandungnya, yaitu ketika masih janin. Jika janin sudah terasa mulai bergerak, berarti janin bayi sudah dimasuki rohnya. Roh itu kalau sudah keluar dari tubuh
disebut kematian. Jadi kematian itu sebenarnya adalah berpisahnya roh dengan tubuh manusia. Selama manusia hidup di dunia, maka tubuhnya bersatu dengan rohnya. Jadi ketika ajal tiba, maka roh itu berpisah dengan tubuhnya. Peristiwa berpisahnya roh dengan tubuh itulah yang disebut dengan kematian. Roh itu kalau sudah keluar dari dalam tubuh disebut dengan arwah. Jadi kematian adalah awal suatu kehidupan yang baru, yaitu arwah seseorang itu berada di dalam suatu alam yang disebut alam barzah. Di bumi ini kita hidup dalam suatu alam yang disebut alam dunia. Alam barzah adalah alam sesudah kehidupan dunia, sesudah kita mati, berpisahnya roh atau ruh dengan tubuh manusia. Jadi, siapa yang percaya bahwa masih ada kehidupan baru sesudah kematian, tentu dia adalah orang yang mempercayai agama. Hanya agama sajalah yang mengajarkan kepada manusia bahwa sesudah kematian pasti ada kehidupan yang baru. Yaitu suatu saat manusia akan diadili, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Kalau dia baik dimasukkan ke dalam surga, dan kalau dia tergolong tidak baik dimasukkan ke dalam neraka. Surga itu adalah suatu tempat di akhirat, di mana di sana kita bisa bersenang-senang, bisa hidup bahagia, tidak perlu memikirkan apa-apa seperti di dunia ini. Kebutuhan para penghuninya sudah tersedia, baik makanan yang enak, minuman yang lezat, pakaian yang indah, tempat tinggal yang lapang, dan sebagainya. Penghuni surga ini tetap tinggal di sana selama-lamanya. Neraka adalah tempat di mana manusia yang banyak dosanya disiksa dengan panasnya api neraka, tapi tidak membuat kematian. Badan tetap utuh meski terbakar. Ada penghuninya yang akan tetap di neraka selama-lamanya, tapi ada juga hanya beberapa waktu, tergantung banyaknya dosa dia selama hidup di dunia. Jadi pada suatu waktu nanti dia akan ditempatkan di sorga. Maka agama adalah sesuatu yang membimbing manusia bersikap, bertindak, dan berbuat agar selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia berarti selalu berbuat kebaikan, tidak berbuat kemungkaran, dan taat kepada Tuhan, serta merasa bahagia meskipun tidak kaya. Selamat di akhirat berarti dia ditempatkan di surga tanpa singgah di neraka. Hidup di dunia ini adalah sementara, ya. Jadi hidup di dunia ini adalah sementara, tidak kekal. Umur kita sangat pendek sekali jika dibandingkan dengan nanti di akhirat. Kalau di sana kehidupan ini adalah selama-lamanya, forever, tidak ada batas waktunya. Walaupun umur di dunia sampai 100 tahun, hal itu sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Justru karena itu kita harus pandai-pandai memilih agama yang dapat membawa kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Agama itu memang harus kita pilih. Bisa saja kita pada waktu lahir, orang tua kita agamanya sama dengan kita. Tapi sesudah kita dewasa,
Kita boleh memilih agama yang menurut kita benar. Tidak harus mengikuti agama orang tua, tapi kita harus mengikuti ajaran agama yang benar. Justru karena itu, sekali lagi saya bilang, kita harus pandai memilih. Kita harus pandai-pandai memilih agama yang dapat membawa kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Agama memang tidak satu. Banyak sekali. Banyak agama sekarang ini, yaitu agama Yahudi, ada agama Nasrani atau yang sering disebut Kristen, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, dan banyak lagi agama-agama yang lain. Kita bebas memilih agama yang kita percayai membawa kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhir kehidupan kita. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Jadi, agama adalah sesuatu yang membimbing kita dalam bertindak untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita harus pandai-pandai memilih agama yang benar. Agama yang benar hanya satu. Tidak mungkin semua agama benar. Kalau semua agama benar, kita boleh memilih mana yang paling mudah. Agama yang benar adalah agama yang memang bisa membimbing kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Agama yang tidak benar adalah agama yang tidak bisa membimbing kita untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Justru itu, kita harus memperhatikan. Kita harus belajar, mencari, memilih, dan menentukan pilihan agama yang benar agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Hidup ini ada yang bersifat takdir, tapi ada yang bersifat pilihan. Anda ditakdirkan hitam atau putih. Anda ditakdirkan suku A dan bangsa X, misalnya. Kita tak bisa memilih. Takdirnya memang begitu. Umur dan jodoh ceritanya adalah takdir. Tapi Anda bisa memilih mau jadi orang baik atau tidak. Agama juga adalah pilihan, bukan takdir. Yang pasti perjalanan hidup kita adalah dari alam roh ke alam rahim. Ke alam dunia. Baru ke alam barzah. Dan setelah dunia kiamat, manusia akan berkumpul di padang mahsyar untuk ditimbang pahala dan dosanya yang akan menentukan apakah seorang itu masuk surga atau neraka selamanya, atau singgah dulu di neraka untuk menebus dosa-dosanya baru masuk surga. Dan diharapkan walaupun kita berbeda agama, bahwa agama itu walaupun berbeda bukanlah untuk membuat kita saling bermusuhan, saling berpecah belah, dan tidak mau dalam keadaan damai. Ini adalah suatu sikap yang salah. Kita boleh berbeda agama, tapi tetap di dalam suatu dunia yang damai. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk
saling bermusuh-musuhan. Ya, kalau ada agama yang mengajarkan untuk saling bermusuhan, maka agama yang demikian adalah agama yang tidak benar. Tapi kita disuruh untuk tetap saling berkasih-kasihan, karena agama itu adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Salam hormat dan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.